Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah kisah yang sebelumnya itu udah pernah gue bahas di channel gue yang lama. Ya karena ini channel baru, jadi gue pengen ngebahas ulang di channel ini. Mungkin dari beberapa kalian nih banyak yang belum tahu kejadian naas yang dialami oleh sang legendaris yaitu Nike Ardilla. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita bahas di Dunia Dalam Cerita. Dalam video seorang wanita muda di kota Mobile Bookstore In early April, President Obama announced his plans. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel Bang Skito dan kami akan membahas di segmen Dunia Dalam Cerita. Raden Rara Nike Ratnadila, biasa sering disebut Nike Ardilla, lahir di Bandung tanggal 27 Desember 1975. Dan meninggal di Bandung juga pada tanggal 19 Maret 1995 pada umur yang ke-19 tahun. Nike Ardilla meninggal karena mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan R.E. Marta Dinata di kota Bandung. Sejak kecil Nike Ardilla ini sudah menunjukkan ketertarikannya di dunia tarik suara. Bakat menyanyi Nike Ardilla ini sudah mulai tumbuh sejak umur 5 tahun. Darah seni yang mengalir dari kakeknya yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Dan ketika berusia umur 5 tahun, Nike Ardilla ini sudah berani tampil menyanyi saat acara keluarga di rumahnya. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1986 saat Nike Ardilla berumur 11 tahun, akhirnya dia berhasil merilis album pertamanya yang berjudul Lupa Diri. Tapi pada saat itu lagu dan albumnya ini belum populer. Akhirnya 3 tahun kemudian setelah dia beranjak berusia umur 14 tahun, Nike Ardilla ini dikenali oleh seorang sosok legendaris yang pada masa itu sangat populer banget, yaitu Dedi Dores. Dan kebetulan banget nih, Dedi Dores ini sangat kagum banget sama suaranya Nike Ardilla. Nah, dan dari sinilah mereka berdua ini merencanakan sebuah project untuk membuat sebuah album. Dan mereka akhirnya berhasil merilis sebuah album dan akhirnya album itu meledak dan sangat populer di Indonesia. Bahkan lagu ini sampai ke Malaysia. Karena namanya semakin populer, akhirnya Nike Ardilla ini dilirik oleh seorang sutradara film. Dan bertahun-tahun Nike Ardilla ikut terjun ke dunia perfilman. Saking padatnya jadwal dia menyanyi dan syuting film, akhirnya pada tahun 1994 Nike Ardilla ini pindah ke Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Selatan. 2 hari sebelum kejadian, tepatnya di hari Jumat pada tanggal 17 Maret 1995, Nike Ardilla ini masih syuting film di daerah Lenteng Agung yang berada di Jakarta Selatan. Dengan kondisinya dia yang sudah sangat lelah banget dan capek, saat dia pulang ke rumah, dia itu sempat-sempatnya itu menerima tamu, yaitu teman-temannya yang sedang bermain ke rumahnya. Dan menjelang subuh, teman-temannya ini pada pamit untuk pulang. Tapi di sini Nike ini tidak sendirian. Nike ini ditemani oleh salah satu temannya. Dan bukannya mereka ini istirahat untuk tidur, mereka ini malah nonton film dan selesai pada jam 6 pagi. Karena jam 8 pagi, Nike ini harus bangun lagi karena ada jadwal syuting di daerah Bogor. Jadi rencananya dia berangkat ke Bogor dengan menggunakan mobil pribadinya, ditemani dengan sang manajer yang bernama Atun. Nah, karena dia ini baru tidur 2 jam, akhirnya Nike Ardilla ini tidak berani untuk menyetir. Jadi Nike ini menyewa supir tetangganya untuk diantarkan ke lokasi syuting. Dan setelah itu mereka ini sampai di lokasi syuting pada jam 10 pagi, Kemudian mereka ini langsung melakukan aktivitas syuting. Setelah itu selesai jam 8 malam. Begitu selesai syuting, akhirnya mereka ini langsung melanjutkan perjalanan ke Bandung ke rumah orang tuanya Nike Ardilla. Dan mereka ini masih disetirin sama supir tetangganya. Akhirnya mereka ini sampai di Bandung di jam 11 malam dan mereka ini langsung disambut oleh ibunya Nike Ardilla ini. Dan di sini ada yang aneh, ketika Nike Ardilla ini bertemu dengan ibunya, Nike Ardilla ini sempat meminta maaf ke ibunya. Kalau misalnya dia ada salah-salah, dia meminta maaf. Dan Nike ini meminta ke ibunya untuk selalu didoakan agar Nike ini sehat selalu. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan banget sih kalau misalnya itu biasanya itu pertanda kalau misalnya itu dia tuh pengen pamit. Tapi anggapan ibunya ini cuma efek kecapean dan mungkin emang udah lama banget nggak ketemu. Dan setelah sampai di rumah ibunya, Nike Ardilla ini cuma sempat istirahat cuma 30 menit. Kemudian dia lanjut pergi lagi. Lalu Nike dan si Atun sang manajer ini harus pergi lagi ke acara ulang tahun majalah yang dia bintanginya. Mereka ini pergi berdua, sedangkan supirnya sengaja disuruh istirahat di rumah ibunya Nike Ardilla karena besoknya lagi harus pergi ke daerah Bogor untuk datangi ke lokasi syuting. Jadi ketika mau berangkat ke salah satu acara
acara yang diselenggarakan di sebuah klub, Nika Ardila ini ditelepon oleh teman majalahnya untuk datang dulu ke Hotel Jayakarta dengan bermaksud untuk berangkat bareng-bareng. Dengan rombongan 3 mobil, akhirnya mereka ini langsung berangkat ke tempat acaranya. Setelah sampai di klub, akhirnya Nika Ardila ini bertemu dengan teman-teman artisnya. Dan Nika ini sempat memesan sebuah minuman orange juice. Ingat ya, Nika Ardila ini kagak minum minuman keras, tapi minum orange juice doang, ya kan. Setelah jam 3 pagi, akhirnya acara ini pun selesai. Yang mana ini sudah memasuki tanggal 19 Maret, tepatnya di hari Minggu. Pas sudah mau pulang, akhirnya Nika Ardila ini sempat melihat bannya ini kayak kurang angin gitu. Akhirnya temennya Nika Ardila ini menyarankan untuk bannya itu ditukar dengan ban serep. Ternyata pas sudah dipasang, bannya ini ternyata rada kecil. Akhirnya temannya ini menyarankan, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Yang penting sampai rumah. Nanti kalau udah sampai rumah ibunya, baru dimasukin ke bengkel untuk diganti lagi dengan ban yang bagus. Nah, setelah selesai memasang ban serep, tepatnya jam 5 pagi, ya kan, Nika Ardila ini tetap memaksa untuk menyetir karena dia udah tahu banget kalau kondisinya itu udah capek banget, udah lelah banget, bahkan kurang tidur, ya kan. Tapi Nika Ardila ini tetap maksa untuk menyetir. Si Atun ini udah ngebilangin, "Mbak, sini aku aja yang nyetir," tapi dia tidak mau, ya. Dan setelah itu Nika ini tidak langsung pulang ke rumah ibunya, tapi Nika ini sempat-sempatnya ini untuk mengantarkan temannya lagi ke Hotel Jayakarta. Dan kemudian di perjalanan pulang, tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata yang sekarang ini dinamakan Jalan Riau, Nika ini melaju mobilnya dengan kecepatan 80 km per jam. Dan disinilah mobilnya ini mengalami kecelakaan yang sangat parah, bahkan mobilnya ini terpental membentur sebuah beton yang ada di pinggir jalan. Dan setelah kejadian, akhirnya banyak banget orang-orang yang datang untuk membantu menolongnya. Akhirnya mereka berdua ini dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Setelah sampai di rumah sakit, akhirnya sang manajer pun ini pun selamat. Tapi Nika Ardila ini sudah tidak selamat karena Nika Ardila ini pas dicek ternyata sudah mengembuskan napas terakhir saat di lokasi kejadian. Jadi setelah pengakuan dari manajernya, Nika Ardila ini sebelumnya ini udah ditawarin sama manajernya ini untuk tidak menyetir. Tapi Nika Ardila ini tetap kekeh, tetap ngotot, tetap pengen nyetir gitu. Kan ditambah lagi sebenarnya sih kondisi tubuhnya Nika Ardila ini udah nggak fit banget karena udah berhari-hari itu 2-3 harian itu kurang tidur. Terus kecapean juga, kan beraktivitas terus. Ditambah lagi ban depannya itu yang kecil belum diganti. Dan yang lebih parahnya lagi, Nika Ardila ini tidak memakai sabuk pengaman. Maka dari itu, manajernya ini selamat, akhirnya Nika Ardila ini tidak selamat. Mungkin ya, kalau misalnya Nika Ardila ini pakai sabuk pengaman, mungkin nggak separah ini gitu. Nah, jadi kesaksian dari sang manajer ini dianggap valid oleh pihak kepolisian. Ya, walaupun banyak banget ya kan rumor-rumor konspirasi yang beredar di media, ya kan. Banyak banget rumor-rumor tuh yang kayaknya nggak bakalan gue bahas di sini, ya kan. Kalian cari sendiri karena itu belum tentu juga dan juga belum pasti juga. Oke, jadi gitu aja video dari gue. Terima kasih buat kalian semua yang udah sempetin nonton video gue ini, ya kan. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau bisa di follow Instagram gue @banspito, ya kan. Kalian share video ini ke WhatsApp keluarga. Pokoknya terima kasih banget buat semuanya. Buat keluarga almarhum Nika Ardila yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan, ya kan. Dan buat kalian semua yang pengen datengin Museum Nika Ardila, silakan kalian lihat di deskripsi, alamatnya bakalan gue tulis di situ. Oke, thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya di Dunia Dalam Cerita episode 13. Thank you.